Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Ibrahim dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tentang penggabungan usaha. Yang pertama adalah pengertian penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis penggabungan usaha. Yang pertama, integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah penggabungan antara perusahaan yang sejenis. Terjadi apabila perusahaan yang melakukan penggabungan badan usaha tersebut mempunyai usaha yang sama. Yang kedua, integrasi vertikal, yaitu penggabungan antara perusahaan yang memiliki jenis yang berbeda tetapi berhubungan. Terjadi apabila perusahaan yang melakukan penggabungan badan usaha tersebut mempunyai kegiatan yang berbeda akan tetapi saling berhubungan, yaitu sebagai rekanan dan langganan. Yang ketiga, konglomerasi, yaitu penggabungan berbagai macam jenis usaha ke dalam kesatuan ekonomi yang bertujuan untuk membesarkan perusahaan. Penggabungan ini dapat berbentuk penggabungan vertikal maupun horizontal. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anton Dani. Saya melanjutkan presentasi tentang penggabungan usaha dari rekan saya tadi, yaitu tujuan penggabungan usaha. Tujuan penggabungan usaha ada pertama yaitu investasi yang menguntungkan. Yang kedua, mendapatkan kendali dan teknologi baru atas perusahaan lain, memasuki pasar baru, area produk baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar, memastikan pasokan bahan baku lain, input produksi, memastikan output produksi bagi pelanggan. Yang keenam, diferensifikasi usaha. Yang ketujuh, ukuran perusahaan. Yang kedelapan, mengurangi tingkat persaingan dan risiko. Investasi yang menguntungkan adalah kita juga harus mencari investasi yang menguntungkan dari mitra-mitra pekerjaan, mitra-mitra kerja yang menguntungkan perusahaan kita dan perusahaan mitra juga. Mendapatkan kendali dan teknologi baru atas perusahaan lain. Mendapatkan kendali dan teknologi baru atas perusahaan lain itu berarti tentunya kalau misalkan dimirrorkan, itu ada suatu perusahaan yang menginvest dana yang memberikan yang dimana perusahaan itu memberikan berapa persen dananya atau berapa persen sahamnya ke perusahaan lain dan menjadi hak penuh mereka, karena perusahaan yang kecil itu, yang memiliki dana kecil itu sudah bergerak tapi dalam bisnisnya tidak menguntungkan dan ingin bergabung dengan perusahaan yang lebih besar dan akan mendapatkan keuntungan apabila bergabung dengan perusahaan yang lebih besar tersebut. 3, memasuki pasar baru, area produk melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar. Perusahaan yang sedang menguasai berarti perusahaan yang memiliki kompeten yang lebih tinggi dan memiliki mitra-mitra yang sangat banyak. Yang keempat tadi saya menjelaskan tentang memastikan pasokan bahan baku lain, input produksi, memastikan kualitasnya, dan memastikan output produksi bagi pelanggan. Output itu pengeluaran produksi. Baik, dari bentuk penggabungan usaha ini ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih yang menjadi suatu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non aset perusahaan di merger, misalnya partai. Dan kedua, konsolidasi adalah dua perusahaan yang bergabung bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan oleh suatu perusahaan dengan nama baru, meskipun secara perusahaan baru tersebut mengambil alih aset, hak, dan kewajiban dari dua perusahaan yang bubar tersebut. Misalnya MNC Group. Yang kedua, akuisisi.
sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk yang diserap oleh pasar. Berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris acquisition yang berarti pengambil alian. Saya Ahmad Faisal Arianto. Ini mau menjelaskan ya prosedur metode penyatuan kepemilikan. Itu ada 4 di sini. Ya, yang pertama adalah semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Yang kedua, besarnya nilai investasi pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. Dan yang ketiga, bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembeliannya, lainnya dalam bentuk cash ataupun aktiva lainnya dengan jumlah aktiva bersih yang diperoleh, maka harus diadakan penyesuaian terhadap modal perusahaan yang akan digabung. Dan ini yang terakhir, yang keempat, yaitu laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Istensa Bagus Algoni. Saya menjelaskan prosedur metode pembelian. Menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya. Mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya atau biaya perolehan. Jika pengakuisisi mengeluarkan saham, maka nilai wajar saham tersebut sebesar harga pasar pada tanggal transaksi penggabungan. Bila harga pasar tidak dapat digunakan sebagai indikator, maka diestimasi secara proporsional perusahaan mengakuisisi atau yang diakuisisi. Mana yang lebih dapat ditentukan. Membuat jurnal pemilik aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Apabila terjadi selisih antara nilai investasi dengan aktiva bersih yang diterima perusahaan pengakuisisi, maka selisih tersebut dicatat ke dalam rekening goodwill pada kelompok aktiva. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta.